Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdi wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhida wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Wallahu ta'ala fi kitabihil karim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala jalla jalaluhu ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Fa inna astaqal hadisi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin fid dini bid'atun wa kullu bid'atin dhalalatun amma ba'du. Ikhwati wa akhwati jamaah pengajian Sumedang mengaji rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah binikmatihi tatimmus sholihat. Tak henti-hentinya kita memuja Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang begitu besar, yang sangat banyak yang Allah curahkan kepada kita semua. Nikmat yang paling besar adalah kita diberikan kesehatan, diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hadir di majelis ilmu, untuk melaksanakan salah satu jihad kita di jalan Allah Subhanahu wa taala, yaitu duduk di majelis ilmu, menuntut ilmu, mendengarkan ayat-ayat Allah, mempelajarinya, kemudian memahaminya, dan kemudian kita aplikasikan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ikhwatal Islam, jamaah pengajian rahimani Allah wa iyyakum ajmain. Kita lanjutkan kembali kajian kita, membacakan salah satu karya ulama besar, Al-Imam Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullahu ta'ala, dengan kitabnya yaitu Kitabut Tauhid alladzi huwa haqqullah 'alal abid. Kitab tauhid yang merupakan hak Allah yang wajib dipenuhi oleh setiap hamba. Dan kita masuk pada bab yang ketiga ini ya, yaitu bab man haqqaqa tauhid dakhalal jannah bighairi hisab. Nah, qala al-muallif rahimahullahu taala bab man haqqaqa tauhid dakhalal jannah bighairi hisab. Bab orang yang mentahqiq, merealisasikan, mengamalkan tauhid, maka dia masuk surga tanpa hisab. Penulis rahimahullahu ta'ala, beliau menyebutkan sebelumnya yaitu tentang keutamaan tauhid, keutamaan orang yang mengamalkan tauhid ya, di dunia maupun di akhirat. Maka bab setelahnya beliau ingin menjelaskan bahwasannya keutamaan tadi itu tidak akan terrealisasi, tidak akan didapatkan ya, tidak akan didapatkan kecuali dengan merealisasikan tauhid ini dengan sebenar-benarnya. Makanya penulis menyebutkan bab ini setelah menyebutkan keutamaan tauhid. Dan penulis rahimahullah taala ingin menjelaskan di dalam bab ini tentang poin-poin pokok yang harus dipenuhi oleh setiap ahli tauhid, oleh orang yang benar-benar mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, orang yang ingin menjadi orang yang benar-benar mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala sehingga mendapatkan keutamaan yang disebutkan dalam bab sebelumnya. Nah, qala al-muallif rahimahullahu taala wa qaulullahi taala inna Ibrahima kana ummatan qanitan lillahi hanifan wa lam yakun minal musyrikin wa qala walladzina hum bi rabbihim la yusyrikun.
di dalam bab ini penulis menyebutkan dua ayat, ya, dua ayat sebagai pembuka di dalam bab ini. Yang pertama yaitu surat An-Nahl ayat 120. Kemudian yang kedua surat Al-Mu'minun ayat 59. Ya, surat An-Nahl ayat 120, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillah hanifan wa lam yakun minal musyrikin." Sesungguhnya Nabi Ibrahim itu adalah seorang yang ummah, seorang yang qanit, seorang yang hanif, dan bukan termasuk orang-orang musyrik. Ya, di sini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang kriteria ahlu tauhid. Nah, kriteria bapaknya tauhid yaitu siapa? Nabi Ibrahim alaihi salam. Kriteria Nabi Ibrahim alaihi salam yang sampai mendapatkan gelar Khalilullah, kekasih Allah Subhanahu wa taala. Kasih Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau termasuk ulul azmi, ya, nabi, 5 nabi panutan, ya, panutan dari para nabi yang patut dicontoh, ya, karena kesabaran mereka di dalam menerima ujian. Ya, Allah sebutkan di dalam ayat ini 4 sifat Nabi Ibrahim. Yang ini merupakan sifatnya seorang ahlu tauhid. Yang pertama, Nabi Ibrahim itu memiliki sifat ummatan. Ummah itu artinya adalah qudwatan, adalah seorang contoh, seorang contoh di dalam kebaikan. Ya, makanya beliau mendapatkan julukan oleh Allah ummah, karena beliau adalah seorang contoh terbaik. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk mengikuti Nabi Ibrahim, ya, mencontoh apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim. Dalam surat Al-Mumtahanah ayat 4, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ah." Dan sungguh telah ada uswah hasanah, contoh yang baik yang wajib kita ikuti dalam diri Nabi Ibrahim dan orang-orang yang bersama dirinya. Wajib kita mengikuti Nabi Ibrahim alaihissalam. Ini yang pertama. Ahlu tauhid harus menjadi contoh di dalam kebaikan. Contoh di dalam kebaikan. Nah, sehingga dikatakan ummah itu artinya imam, ya. Imam, pemimpin. Ya. Sehingga ahlu tauhid itu harus menjadi pemimpin di dalam agama ini. Pemimpin di dalam menegakkan agama ini, menegakkan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama, qudwah ummatan. Nabi Ibrahim memiliki sifat qudwah, contoh. Kemudian sifat yang kedua Allah sebutkan qanitan lillah. Qanit itu artinya khasyian muti'an. Ya. Qanit itu artinya orang yang khusyuk, yang senantiasa mendawamkan ketaatan. Ya, senantiasa mendawamkan ketaatan, senantiasa taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dawam di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak pernah berpaling dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ini disebut qanitan lillah. Khusyuk, taat, senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sifat yang ketiga yang dimiliki oleh Nabi Ibrahim yaitu hanifan. Hanif berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mu'ridan anisyirki mukbilan 'alallah. Berserah diri kepada Allah dan berpaling dari kesyirikan. Ini makna hanif. Nabi Ibrahim itu adalah orang yang senantiasa berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan berpaling dari setiap kesyirikan. Bahkan beliau menumpas kesyirikan di zaman beliau, ya. Mendakwahkan tauhid ini walaupun berat dan harus disampaikan bahkan kepada bapaknya sendiri, ya, kepada bapaknya sendiri harus mengingkari kesyirikan apa yang dilakukan oleh dirinya. Ya, kemudian sifat yang keempat, walam yakum minal musyrikin. Dan beliau bukan termasuk orang-orang yang
berbuat syirik. Bukan termasuk orang-orang yang berbuat syirik. Artinya al-bu'du wal mufaraqah, menjauh dan berlepas diri dari kesyirikan. Menjauhi kesyirikan dan juga berlepas diri dari kesyirikan. Nah, ini sifat yang keempat. Sifat yang keempat yang dimiliki oleh Nabi Ibrahim. Sehingga beliau diberikan gelar Khalilullah, kekasih Allah Subhanahu wa taala, karena benar-benar merealisasikan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadi contoh, menjadi orang yang khusyuk senantiasa di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan menjadi orang yang hanif, berlepas diri, mengingkari setiap kesyirikan, dan juga menjauhi orang-orang yang berbuat syirik dan juga kesyirikannya. Nah, ya, ini 4 sifat. Kemudian ayat berikutnya yang disebutkan oleh penulis di sini adalah surat Al-Mu'minun, walladzina hum birabbihim la yusyrikun. Dan mereka lah orang-orang yang tidak berbuat syirik kepada Rabb mereka. Dalam surat Al-Mu'minun, kalau kita buka ayatnya, ya, dari awal rentetan ayatnya, Allah mensifati para penghuni surga, orang yang akan menghuni surga. Salah satu sifatnya yaitu apa? Walladzina hum birabbihim la yusyrikun. Mereka tidak mensekutukan Allah. Mereka tidak berbuat syirik. Mereka tidak berbuat syirik sedikit pun. Maka ini kriteria orang yang apa? Yang Allah masukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya, bisa dibuka surat Al-Mu'minun ayat sebelumnya, ya. Ayat sebelumnya, bahkan mungkin dari ayat pertama, ya. Itu Allah sifatkan orang-orang yang masuk surga Firdaus. Kemudian ayat setelahnya pun ini kriteria orang mukmin yang akan menempati surganya Allah Subhanahu wa taala. Di antara sifatnya adalah mereka tidak melakukan kesyirikan, tidak mensekutukan Allah Subhanahu wa taala sedikit pun di dalam peribadahan mereka, di dalam peribadahan mereka. Kemudian Mulis menyebutkan beberapa faidah yang bisa kita ambil dari 2 ayat yang tadi kita sebutkan. Ya, yang pertama, ayat ini menunjukkan tentang fadilatu abina Ibrahim alaihi salatu wassalam, tentang keutamaan bapak kita, yaitu Nabi Ibrahim alaihi salam. Menyebutkan tentang keutamaan Nabi Ibrahim alaihi salam yang memiliki 4 sifat tadi. Ya, Nabi Ibrahim memiliki 4 sifat tadi. Kemudian yang kedua, di antara faidahnya al-iktida'u bihi fi hadhihi sifat al-azimah. Seyogyanya bagi setiap muslim, setiap muwahhid untuk senantiasa mengikuti sifat-sifat yang agung ini yang dimiliki oleh Nabi Ibrahim. Ya, kalau kita tidak mengikuti sifatnya Nabi Ibrahim, kita mau mengikuti siapa lagi? Ya, mengikuti siapa lagi? Ya, contoh terbaik di dalam mengamalkan tauhidullah, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara faidah yang lainnya, faidah yang ketiga, bayanu sifat allati yatimu biha tahqiqut tauhid. Nah, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam ayat tadi tentang sifat-sifat orang yang menyempurnakan tahqiqut tauhid. Tahqiq, perealisasian tauhid. Nah, jadi cara kita merealisasikan tauhid adalah dengan mengikuti sifat-sifat tadi. Ya, dengan mengikuti sifat-sifat tadi yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faidah yang keempat, wujubul ibti'ad anisyirki wal musyrikin wal bara'ah minal musyrikin. Nah, seyogyanya dan wajib bagi kita untuk menjauhi kesyirikan. Pertama, menjauhi kesyirikan, yang kedua wal musyrikin, dan menjauhi orang-orang musyrik, wal bara'ah, dan berlepas diri dari mereka. Dari mereka. Nah, ini beberapa faedah yang disebutkan oleh pensyarah, ya, kitab tauhid, yaitu Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu taala. Nah, ini 2 ayat pembuka yang penulis sebutkan di dalam bab ini. Kemudian dalil berikutnya
penulis menyebutkan salah satu hadis, ya, hadis panjang, ya, hadis panjang, dan ini dalil terakhir yang beliau sebutkan di dalam bab ini. Ya, ini hadis yang masyhur, ya, tentang kisah Ukasyah ibnu Mihsan, atau kisah tentang 70.000 golongan yang masuk surga tanpa azab, tanpa hisab. Ya, kita akan sebutkan, ya, hadisnya. Nah, kita akan bacakan hadisnya. Ini hadis tentang 70.000 orang yang akan masuk surga tanpa azab, tanpa hisab. Apa ciri-cirinya, apa sifat-sifatnya, dan tentunya kita ingin berharap supaya kita masuk ke dalam golongan tersebut, ya, ke dalam kelompok tersebut. Nah, qala al-mu'allif rahimahullahu taala an Husain ibni Abdurrahman. Hadis diterima dari Husain ibni Abdurrahman. Husain bin Abdurrahman ini adalah seorang tabi'ut tabi'in. Tabi'ut tabi'in itu berarti orang yang hidup di zaman tabi'in. Jadi ketemu tabi'in, enggak ketemu sahabat. Kalau ketemu sahabat berarti tabi'in. Nah, kalau tidak ketemu sahabat tapi ketemunya tabi'in, maka disebutnya tabi'ut tabi'in, ya. Beliau adalah Husain bin Abdurrahman As-Sulami Al-Harisi. Nah, meninggal tahun 136 Hijriah, ya, 136 Hijriah. Qala, dia berkata, kuntu inda Sa'id ibni Jubair. Kata Husain, aku pernah berada di sisi Sa'id bin Jubair. Sa'id bin Jubair ini adalah seorang tabi'in, ya, seorang tabi'in. Beliau meninggal tahun 95 Hijriah dalam keadaan terbunuh, ya, oleh Al-Hajjaj. Al-Hajjaj, seorang pemimpin zalim. Dan beliau termasuk muridnya Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu. Muridnya Abdullah bin Abbas. Makanya beliau terkenal kefakihannya, seorang yang fakih, ahlu fikih di zaman beliau. Ya, Sa'id bin Jubair berkata, ayyukum ra'al kaukaba. Jadi bertanya kepada jamaahnya, kepada murid-muridnya, ayyukum ra'al kaukabal ladzi inqaddal barihah. Kata Sa'id bin Jubair, siapa yang tadi malam melihat bintang jatuh? Ya, siapa yang tadi malam melihat bintang jatuh? Maka Husain pun menjawab, ana, saya, wahai Sa'id. Tsumma qultu, amma inni lam akun fi sholatin walakinni ludigtu. Saya, wahai Sa'id, saya melihat ada bintang jatuh tadi malam, tapi saya tidak dalam keadaan sholat. Kenapa ini harus disebutkan? Ya, supaya ini menepis menolak salah satu keyakinan sebagian orang di zaman tersebut, bahwasanya ketika ada bintang jatuh harus sholat, harus berdoa. Makanya dia mengatakan, walakin amma ini lam akun fi sholatin, aku tidak dalam keadaan sholat apapun. Dan juga ini pun disebutkan oleh para ulama, kenapa Husain menyebutkan poin ini, untuk menjaga keikhlasan dia. Menjaga keikhlasan dia. Ini bagaimana orang-orang soleh terdahulu menjaga keikhlasan mereka, supaya ketika mereka sholat malam itu tidak ada yang tahu, supaya tidak mengira, oh si ini tengah malam tahu ada bintang jatuh, berarti semalaman sholat. Makanya dia menjelaskan, oh saya tidak sedang sholat tadi malam, tidak sedang sholat. Ya, jadi bukan yang dikira oleh orang-orang, saya orang soleh, saya rajin sholat malam-malam, saya tidak sedang sholat tadi malam, seperti itu. Ya, walakin niludigtu, akan tapi kata Husain, walakin niludigtu, akan tetapi aku ketika itu lagi terkena sengatan sejenis kalajengking, ya, sengatan tuh hewan melata kalajengking, ludigtu. Aku dalam keadaan sedang sakit, merasa sakit karena tersengat oleh kalajengking. Maka Sa'id pun berkata, fama sonata, apa yang kau lakukan wahai Husain? Qultu irtaqaitu, maka aku menjawab, kata Husain, irtaqaitu, aku meminta untuk diruqyah, meminta orang lain untuk meruqyahku. Nah, ini salah satu pengobatan ketika sedang ketika tersengat binatang yang berbisa seperti itu, maka diruqyah.
Salah satunya adalah di ruqyah. Ya, tentunya sambil dibawa ke dokter ya. Sambil dibawa ke dokter untuk diobati. Atau kepada ahlinya. Nah, kemudian qala fama hamalaka ala dzalik. Ditanya lagi oleh Sa'id, kamu disengat binatang berbisa, terus kenapa malah diruqyah gitu kan? Ditanya oleh Sa'id, fama hamalaka ala dzalik. Apa dalilnya? Apa hujahnya ketika disengat apa? Binatang yang berbisa malah diruqyah gitu. Maka Husain pun menjawab, hadisun haddatsanahu Sya'bi. Sebuah hadis, langsung berdalil kan? Ketika seorang sahabat tuh selalu tabayun. Ketika apa yang dilakukan oleh saudaranya, ditanya, kamu melakukan ini mana dalilnya? Mana dalilnya di Al-Qur'an ataupun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam? Tabayun. Maka Husain pun menjawab, oh ada. Ini sebuah hadis ini diriwayatkan dari Asy-Sya'bi. Ya, Asy-Sya'bi berkata kepadaku. Asy-Sya'bi ini nama aslinya adalah Amir ya, terkenalnya Imam Asy-Sya'bi ya. Seorang tabi'in. Dan ini termasuk perawi yang sikoh ya, seorang yang sikoh yang diterima hadisnya ya, ini Imam Asy-Sya'bi. Nama aslinya adalah Amir bin Surahil Al-Hamadani. Ya, Amir bin Surahil Al-Hamadani. Yang meninggal tahun 103 Hijriyah. Kata beliau, qala wa ma haddatsakum. Kata Sa'id, apa yang diriwayatkan oleh Sya'bi? Qultu haddatsana an Buraidah ibnil Husayb. Ya, maka aku mengatakan, kata Husain, telah berkata kepada kami Buraidah ibnil Husayb. Ya, Buraidah ibnil Husayb. Buraidah ini seorang sahabat Nabi. Seorang sahabat Nabi yang beliau dari suku Al-Aslami. Ya, Buraidah ibni Husayb Al-Aslami, dan beliau meninggal tahun 63 Hijriyah. Ya, tahun 63 Hijriyah. Ya, kata Husain, telah meriwayatkan kepada kami dari Buraidah ibnul Husayb annahu qala, bahwasannya dia berkata, la ruqyata illa min ainin au humatin. Tidak ada ruqyah kecuali untuk pengobatan penyakit ain ataupun penyakit demam. Ya. Kenapa tadi disengat binatang berbisa terus diruqyah? Dalilnya ini. Karena biasanya disengat binatang berbisa itu demam kan ya? Demam karena otomatis si tubuh ini apa disebutnya? Karena racun ya yang masuk ya. Berusaha melawan racun tersebut sehingga terjadi demam. Makanya Husain berdalil dengan ayat ini ketika dia demam karena tersengat binatang berbisa, maka beliau berdalil dengan hadis ini, la ruqyata illa min ainin au humatin. Tidak ada ruqyah kecuali karena ainin au humatin. Artinya ruqyah bisa dijadikan pengobatan untuk penyakit ain yang pertama. Penyakit ain itu karena penglihatan, karena mata, karena melihat sesuatu dan akhirnya dia terkena penyakit. Maka itu penyakit ain au humatin, ataupun karena demam. Berarti ketika kita sedang demam, ya perbanyak ruqyah. Ruqyah sendiri ya. Tidak mesti harus meminta kepada orang lain. Ruqyah yang paling afdal itu adalah meruqyah diri sendiri. Meruqyah diri sendiri dibacakan. Ya. Boleh orang lain meruqyah kita? Boleh saja, silakan ya. Tapi untuk lebih sering kan orang lain tidak bisa sering ya meruqyah kita. Maka supaya kita sering ya dibacakan penyakit kita dengan ayat-ayat ruqyah ataupun doa-doa ruqyah yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita baca sendiri. Nah, qala, maka Sa'id pun berkata setelah mendengar dalil tadi, maka Sa'id mengatakan qad ahsana man taha ila ma sami'a. Bagus. Telah baik, sangat baik sekali apa yang telah engkau dengar. Hujah engkau sangat bagus. Nah, gitu. Walakin haddatsana Ibnu Abbas an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi telah berkata kepada kami Abdullah bin Abbas dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tadi kan Husain itu demam karena disengat binatang berbisa. Kemudian dia meminta diruqyah kepada orang lain.
meminta diruqyah orang lain. Artinya boleh tidak? Boleh. Akan tetapi siapa? Sa'id ingin memberikan petunjuk yang lainnya. Ya, boleh-boleh saja meminta diruqyah. Tapi nih, ada satu hadis dari Abdullah bin Abbas dari Nabi SAW. Nih, perbincangan para tabi'in, orang-orang saleh terdahulu, hadis ditimpa lagi dengan apa? Dengan hadis. Gitu kan ya? Orang makan, oh cek si itu, oh cek si iya, cek si itu, ecek gitunya akhirnya. Nah, kalau orang-orang soleh terdahulu, ya seperti ini perbincangannya. Oh ini ada hadis Nabi SAW. Ya, mubahasah gitu, saling membahas tentang permasalahan. Oh tidak, ini seperti ini. Ya, kata siapa? Kata Sa'id, akan tetapi bagus. Dalil kamu bagus. Akan tetapi ada riwayat dari Abdullah bin Abbas dari Nabi SAW bahwasannya beliau bersabda, Uridat alayyal umam. Nah, ini sabda nabinya ya. Uridat alayyal umam, fara'aitun nabiyya wa ma'ahur rahtu. Ketika di hari kiamat nanti, umat manusia itu akan ditampakkan, umat-umat ya, umat-umat terdahulu sampai zaman Nabi Muhammad SAW itu akan ditampakkan. Maka kata Nabi, fara'aitun nabiyya wa ma'ahur rahtu. Aku melihat ada seorang nabi yang bersama dirinya itu beberapa orang saja. Rahtu itu ya bilangan di bawah 10 orang. Berarti umatnya, pengikutnya kurang dari 10 orang. Ada seorang nabi yang pengikutnya itu di bawah 10 orang. Di bawah 10 orang. Wan nabiyya wa ma'ahur rajulu war rajulan. Ada juga seorang nabi yang pengikutnya cuma 1 orang laki-laki saja. Pengikutnya satu orang. Ada juga yang 2 orang. Ada juga yang 2 orang. Nanti kelak di yaumil akhir. Wan nabiyya wa laisa ma'ahu ahad. Bahkan ada seorang nabi yang tidak memiliki pengikutnya, 1 orang pun. 1 orang pun tidak ada pengikutnya. Ya, tidak ada pengikutnya. Wah, berarti gagal dakwah nabinya. Tidak gagal. Yang namanya hidayah itu apa? Ini menunjukkan bahwasanya hidayah itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Para nabi itu tugas mereka hanya balag, hanya menyampaikan saja. Ya, sama tugas kita itu bukan merubah orang lain gitu, tapi apa? Menyampaikan, terus menyampaikan kebenaran supaya mereka apa? Supaya mereka berubah. Perubahan itu dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah yang berkuasa. Allah yang berkuasa. Nah, itu yang disebut dengan hidayah taufik. Hidayah taufik. Innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Nanti akan ada babnya ya dalam kitab tauhid ini. Allah berfirman, innaka la tahdi man ahbabta. Allah berfirman kepada Nabi kita Muhammad SAW ketika paman Nabi akan meninggal. Yaitu siapa? Abu Thalib, yang meninggal dalam keadaan apa? Dalam keadaan kafir kan, tidak muslim. Innaka la tahdi man ahbabta. Wahai Muhammad, sesungguhnya engkau tidak bisa memberikan hidayah taufik bahkan kepada orang yang engkau cintai sekalipun. Walakin Allah yahdi man yasha. Akan tetapi Allah lah yang memberikan hidayah taufik. Jadi sama, Nabi kita Muhammad pun hanya bisa menyampaikan. Karena tugasnya memang menyampaikan. Ya, makanya kata Nabi SAW, wan nabiyya wa laisa ma'ahu ahad. Bahkan ada satu nabi yang tidak memiliki pengikut pun, 1 orang pun. Idru fi ali sawadun azimun. Tiba-tiba ada umat yang sangat banyak, manusia yang sangat banyak. Ya. Fadonantu annahum ummati. Kemudian kata Nabi, aku mengira oh ini umatku, banyak sekali nih, ini umatku. Ternyata faqilali hada Musa wa qaumuhu. Ini adalah Nabi Musa dan kaumnya. Ini menunjukkan berarti pengikutnya Nabi Musa apa? Banyak. Ya, pengikutnya Nabi Musa itu banyak. Fanadartu faida sawadun azimun. Maka tiba-tiba ada lagi yang lebih banyak daripada itu. Ya, ada yang lebih banyak daripada itu. Ya, faqila li hadhihi ummatuk. Maka dikatakan, inilah umatmu wahai Muhammad. Inilah umatmu wahai Muhammad. Wa ma'ahum. Dan di antara mereka sab'una alfan yadkhulunal jannata bighairi hisabin wala adzabin. Dan di antara umat yang banyak tersebut, kata Allah, di sana ada sab'una alfan. Ada 70.000 orang. 70.000 orang yang akan masuk surga
tanpa adab, tanpa hisab. 70.000 orang. Kira-kira umat Nabi dari zaman Nabi sampai sekarang sudah berapa ribu? Atau sudah berapa juta ya? Sudah berapa miliar berarti ya? Nah, sedangkan yang masuk surga tanpa adab, tanpa hisab ada berapa? 70.000 orang. Ada harapan untuk kita? Masih ada harapan ya. Masih ada harapan. Karena belum ada yang bisa memastikan siapa yang termasuk ke dalam 70.000 orang masuk surga tanpa adab, tanpa hisab. Kemudian summa nahadha fadakhala manzilahu faqadan nas fi ulaika. Maka Nabi pun setelah mengabarkan hal ini, Nabi pun masuk ke rumahnya dan manusia pun akhirnya disebutnya banyak mengira-ngira. Banyak mengira-ngira, wah siapa ya 70.000 orang nih? Kira-kira siapa? Sama mungkin ketika kita turun keluarnya hadis ini pun akan mengira, kira-kira siapa ya yang 70.000 orang ini? Sama para sahabat pun ketika itu mengira-ngira juga. Siapa yang 70.000 orang ini? Bahkan dikatakan faqala ba'duhum fala'allahumul ladzi sahibu Rasulullah. Sudah yakin. Mereka itu adalah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Nabi itu mah pasti. Oh tidak, kata sebagian mereka waqala ba'duhum fala'allahumul alladzina wulidu fil Islam falam yusyriku billahi syai'a. Oh bukan. Mereka mungkin adalah orang-orang yang lahirnya di zaman Islam, tidak pernah merasakan zamannya jahiliyah, dan mereka tidak berbuat syirik sedikit pun. Oh bukan, wadakaru asya disebutkan, maka para sahabat pun wadakaru asya, banyak berandai-andai, menyebut-nyebut gitu. Wah siapa? Mungkin si ini, mungkin si itu, mungkin si ini, dan seterusnya. Banyak yang berandai-andai. Maka akhirnya fakharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa akhbaru faqala. Maka Nabi pun keluar rumahnya dan mengabarkan kepada para sahabat siapa 70.000 orang ini. Tapi Nabi tidak menyebutkan orang per orangnya. Nabi hanya menyebutkan kriterianya, sifat-sifatnya. Berarti masih ada kesempatan untuk kita masuk ke dalam 70.000 orang tadi. Ya. Bisa ada kesempatan ya ke dalam golongan tadi. Ya, Nabi menyebutkan faqala humul ladzina la yastarqun. Ini yang pertama. Kriteria yang pertama, masuk surga tanpa adab, tanpa hisab. Humul ladzina la yastarqun. Mereka yang tidak meminta diruqyah. Mereka tidak meminta diruqyah. Artinya bukan tidak diruqyah orang lain, tapi dia tidak minta, ruqyah saya dong, gitu tidak. Tapi mungkin menjenguk, kemudian membacakan doa untuk orang sakit. Nah, itu ruqyah juga sama. Ya, baca doa Allahumma rabbin nas adhil ba'sa, itu ruqyah juga. Ya, kalau kita tidak meminta, maka berarti bukan meminta untuk diruqyah. Ya, humul ladzina la yastarqun, yang pertama sifatnya. Mereka tidak meminta untuk diruqyah. Artinya benar-benar tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya meruqyah diri sendiri, kemudian bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Pengharapannya penuh kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak butuh kepada manusia. Ini yang pertama. Wala yaktawun, dan mereka tidak menggunakan pengobatan kai. Kai itu pengobatan menggunakan besi panas. Besi panas ya. Menggunakan besi panas. Masih ada gak di zaman sekarang kai gak? Ada ya? Di Sumedang ada? Di Paseh Pak Iwan? Kai itu besi dipanaskan. Saya cari-cari di YouTube bagaimana sih pengobatan kai gitu ya di Indonesia. Salah satunya ini berguna untuk yang punya penyakit kayak stroke kayak gitu ya. Stroke katanya di Jawa itu ada, wallahu alam, tapi di mana daerahnya? Jadi orang yang mungkin ini bisa dibilang pengobatan yang ekstrim ya, ekstrim dan yang terakhir lah. Kalau tidak ada lagi untuk penyembuhan, makanya pakai itu. Karena pakai besi panas, dipanaskan, kemudian dikejutkan kan ya, ditempelkan di kepala, terus gitu, kemudian kan jadi ngorejat merenya gitunya sarafnya, dan gerak lagi mungkin yang stroke. Wallahu a'lam bagaimana cara pengobatannya. Yang pasti pengobatan kai ini adalah menggunakan besi panas. Besi panas. Mungkin kalau kayak kan
bekam, pasdu dan sebagainya, ada pengobatan seperti itu kan, ada perkembangannya ya, pengembangannya. Tapi kai ini sepertinya belum ada ya. Belum ada. Atau mungkin juga bisa pengobatan kai itu bisa masuk ke dalamnya. Yang dibakar dulu apa itu? Jarum yang dibakar, kemudian akupuntur itu dibakar dulu ya. Tapi ada yang nggak dibakar nggak? Ada ya. Ada yang dibakar dulu kan ya. Nah, pokoknya setiap pengobatan yang dibakar maka itu disebutnya apa? Kai. Ya, pengobatan menggunakan besi panas. Ya, wala yaktawun. Jadi orang yang, nah ini masih bisa nih. Yang kedua mah mungkin karena kita nggak pernah kai kan? Oh bisa nih masuk kriterianya. Gampang meninggalkannya kan ya. Nah, kemudian wala yatatayyarun. Kriteria yang ketiga. Kriteria yang ketiga wala yatatayyarun adalah mereka yang tidak tatoyur. Tatoyur itu mengaitkan kebaikan dan kesialan terhadap burung. Asalnya seperti itu. Di zaman jahiliyah, tatoyur itu kan diambil dari kata tawir ya, burung. Dari kata burung. Nah, biasanya mengaitkan kesialan, keuntungan orang-orang jahiliyah biasanya zaman dulu dikaitkan dengan burung. Kayak uncuing, ya numawat, gitu kan, seperti itu. Atau apa lagi? Ketika ada burung apa gitu datang ke rumah, dia mau dagang, tiba-tiba ayah burung ke depan gitu ya. Burung apa gitu. Bakar rugi, terjadi dagangna. Nah, seperti itu. Zaman jahiliyah, zaman dulu seperti itu dikaitkan dengan burung. Akhirnya tatoyur itu dimaknai secara umum, mengaitkan sesuatu ya dengan sesuatu apapun selain burung ya. Selain burung, bisa orang, bahkan bisa warna, bisa sifat, bisa benda, bisa hewan, bisa apa lagi? Angka ya, bisa angka dan sebagainya untuk menentukan nasib baik ataupun nasib buruk. Ya, nasib baik ataupun nasib buruk, maka itu disebut apa? Tatoyur. Tasya'um istilahnya kalau bahasa Arabnya tuh tasya'um itu bahasa kitanya apa? Pesimis ya, pesimis. Kalau tafa'ul optimis, pesimis gitu. Mengaitkan ketika pesimis tapi dikaitkan dengan sesuatu gitu. Dikaitkan dengan sesuatu. Datang si ieu. Biasana sok eleh main bola teh mun si ieu mah. Itu sama termasuk tatoyur. Atau ketika kita masuk masuk rumah atau masuk beli rumah ya, gang ini nomor 13. Geus ieu mah bakal sial gitu kan? Seperti itu. Ini sama tatoyur juga. Termasuk tatoyur dengan angka ataupun dengan warna. Dengan warna. Oh, kalau warna ini pasti saya akan beruntung nih. Itu akan mendapatkan keuntungan. Makanya saya selalu pakai baju warna ini. Ini yang suka main bola kan gitu. Wah, ini salah jersey-nya nih. Harusnya biru, jangan hitam ini. Pak hitam pasti kalah. Ini sama tatoyur. Ini sama tatoyur ya, seperti itu. Ya. Maka apa? Ini sifat yang keempat, kriteria yang keempat yang termasuk apa? Kriteria orang yang masuk surga tanpa adab, tanpa hisab. Yang keempat, wa ala rabbihim yatawakkalun. Dan kepada Rabb mereka selalu bertawakal. Tawakal. Kriteria yang keempat. Bertawakal. Tawakalnya penuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak pernah berharap bersandar kepada manusia. Tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya poin ke-1, kedua, ketiga ini adalah bagian dari tawakal. Cuman Allah kuatkan ya, Allah kuatkan, Rasul kuatkan di dalam poin yang terakhir. Ya, Allah kuatkan bahwasanya intinya adalah bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang penuh tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala, menempuh sebab, ya, tawakal yang benar adalah menempuh sebab. Kemudian kita serahkan hasilnya kepada Allah Subhanahu wa taala semampunya. Kita tempuh sebab tersebut dan kita menyerahkan segalanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak meminta ruqyah. Ini bagian dari tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya tidak butuh kepada manusia, tapi hanya butuh kepada Allah. Wala yaktawun, tidak menggunakan pengobatan kai. Ya, pengobatan kai ini pun dilakukan oleh manusia, meminta pertolongan kepada manusia, maka ditinggalkan karena bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak tatoyur,
juga ini tidak mengaitkan kebaikan, keburukan, hasil baik, hasil buruk dengan makhluk, tapi full tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini 4 kriteria 70.000 orang yang masuk surga tanpa azab, tanpa hisab. Faqama Ukasyah ibnu Mihsan. Ya, faqama Ukasyah ibnu Mihsan ibni Harsan al-Asadi. Ya, termasuk orang yang paling pertama masuk Islam, dan beliau meninggal dalam keadaan syahid dalam peperangan melawan orang-orang yang murtad. Ya, zamannya siapa? Abu Bakar kan banyak yang murtad, maka beliau ikut peperangan tersebut dan meninggal syahid di peperangan tersebut. Ya, meninggal lahirnya beliau tanggal tahun 12 Hijriah. Jadi di zaman Nabi SAW. Maka kemudian berdirilah Ukasyah bin Mihsan. Setelah mendengar kriteria 4 kriteria lagi, Ukasyah berdiri. Ya, lagi majelis seperti ini, Ukasyah bin Mihsan pun berdiri. Faqala, dia berkata kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, ud'ullaha an yaj'alani minhum. Ya Allah, tolong doakan supaya saya jadi bagian dari mereka. Maka kata Nabi anta minhum, engkau sudah pasti bagian dari mereka. Berarti sisa berapa nih slotnya? 69.999 masih ada Pak? 69999 tuh. Nah, masih ada slot. Slotnya sudah 1 ditempati oleh siapa? Ukasyah bin Mihsan. Akhirnya kan ketika Ukasyah berdiri, kemudian dikabulkan oleh Nabi, anta minhum. Akhirnya semua sahabat pun ingin ikutan kan? Ingin dong saya juga. Akhirnya ada yang berdiri, seorang laki-laki, rajulun akhar berdiri. Faqala udullah an yaj'alani minhum. Ya wahai Rasulullah, aku juga mau dong. Doakan aku supaya dijadikan bagian dari mereka. Maka Nabi pun mengatakan Sabaqaka biha Ukasyah. Terlambat, kamu sudah didahului oleh si Ukasyah. Jadi ini ini rifqahnya Nabi ini. Ya, lemah lembutnya Nabi SAW. Nabi tidak mengatakan, kau bukan bagian dari 70.000 itu, kau tidak akan masuk surga tanpa adab, tanpa hisab. Kan sedih ya. Tapi kalau sedikit bercanda sepertinya, sabaqaka biha Ukasyah. Terlambat, engkau telah didahului oleh si Ukasyah. Ya, ini maksudnya disebutkan oleh para ulama, bisa jadi ini kemungkinannya kenapa ditolak oleh Nabi SAW. Ini kan penolakan ya. Penolakan. Ini bisa jadi untuk membendung permintaan setelahnya. Membendung permintaan setelahnya. Supaya apa? Supaya para sahabat bersemangat, kaum muslimin bersemangat. Ya, kalau mereka sudah mengetahui takdir mereka, saya masuk surga nih tanpa adab, tanpa hisab. Enjoy aja gitu kan ya. Supaya mereka mengamalkan mengamalkan poin-poin tadi. Makanya Nabi SAW menolak doa tadi. Bukan berarti sahabat tadi tidak termasuk. Bisa jadi dia termasuk 70.000 orang tadi. Ya, karena Nabi tidak mengatakan engkau bukan bagian dari itu, cuman mengatakan sabaqaka biha Ukasyah, engkau telah didahului oleh si Ukasyah. Ya, bisa jadi orang tadi itu termasuk ke dalamnya. Cuman Nabi ingin membendung supaya sahabat lain tidak ikut tidak iri gitu, tidak iri. Cukup 1 saja itu sebagai contoh. Nih, contoh orang yang masuk surga tanpa adab, tanpa hisab. Seperti itu. Allahu ta'ala alam. Nah, ini hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Nah, ini mungkin syahidnya ya dari bab ini. Syahid dari bab ini ya. Inti dari bab ini yang kita sebutkan, yaitu orang yang merealisasikan tauhid, maka dia masuk surga tanpa adab, tanpa hisab. Di antaranya orang yang merealisasikan tauhid adalah dengan ciri-ciri tadi. La yastarqun, mereka tidak meminta diruqyah. Kemudian yang kedua, la yaktawun, tidak berobat dengan pengobatan kai. Ya, kemudian yang ketiga, wala yatatayyarun, tidak tatayyur. Kemudian yang keempat, wa ala rabbihim yatawakkalun, senantiasa bertawakal kepada Rabb mereka. Nah, ini hakikat dari tahqiq tauhid. Nah, merealisasikan
tauhid dan juga pahala yang sangat besar, balasan yang sangat besar, yaitu masuk surga tanpa azab, tanpa hisab. Maka mudah-mudahan kita semua bisa merealisasikannya dan termasuk ke dalam 70.000 orang tadi yang masuk surga tanpa azab, tanpa hisab. Nah, kita akan menyebutkan beberapa faidah yang disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala, beberapa faidah yang bisa kita ambil dari hadis yang mulia ini. Yang pertama, beliau menyebutkan fadilatus salaf wa annama yarawnahu minal ayat as-samawiyyah la yu'adduna 'adatan bal yu'allimunahu annahu ayatun min ayatillah. Nah, yang pertama, hadis ini menunjukkan tentang fadilatus salaf, keutamaan salaf, orang-orang soleh terdahulu. Ini keutamaan orang-orang soleh terdahulu ketika mereka melihat tanda-tanda samawi, tanda-tanda yang terjadi, ya, ayatullah, ayat-ayat Allah, tanda-tanda Allah, itu kekuasaan Allah yang terjadi di alam semesta ini. Kita lihat bagaimana sikap mereka. Sikap mereka la yu'addunahu adatan. Mereka tidak hanya menjadikan kejadian tersebut sebagai adat saja gitu. Tidak menjadikan ini fenomena alam saja. Nah gitu. Tidak hanya menjadikan kejadian-kejadian tersebut hanya sekedar fenomena alam, bas sampai di sana. Tidak. Oh, ini ada gunung meletus hari ini, gitu kan ya. Oh, itu mah fenomena alam. Ada bintang jatuh, ada apa lagi? Ada gerhana dan sebagainya. Tidak kan? Bagi orang-orang soleh itu akan menjadi pelajaran. Bal yu'allimunahu annahu ayatun min ayatillah. Akan tetapi itu akan menjadi pelajaran bagi mereka bahwasanya itu salah satu di antara tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, bintang jatuh pun termasuk kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah menyebutkan di dalam Al-Qur'an khusus tentang fungsi bintang. Ya, Allah menyebutkan ada 3 fungsi bintang di dalam Al-Qur'an. Dalam surat Al-Mulk ya. Walaqad zayyana as-samaa ad-dunya bimasabiha wa ja'alnaha rujuman lis-syayatin. Yang pertama, Allah menjadikan bintang ini zayyana as-samaa, menghiasi langit. Fungsi bintang itu adalah menghiasi langit. Ya, terlihat indah kan? Kita kan kalau keluar lihat langit kan ingin lihat bintang ya malam-malam. Wah, pengen lihat bintang, indah nih bintangnya. Masih ada bintang di Sumedang? Masih ya. Jakarta udah gak ada ya. Ini alhamdulillah masih ada bintang. Berarti masih indah bintang langit kita. Ini fungsi bintang. Zayyannas sama, menghiasi langit. Kemudian Allah sebutkan wa ja'alnaha rujuman lisyayatin. Ini fungsi yang kedua, rujuman lisyayatin, sebagai pelempar syaitan. Nanti ini berkaitan dengan hadis ini, kita akan sebutkan dalam babnya nanti ya. Bab, masih tebal tuh. Bab tentang sihir nanti. Ada bab tentang sihir. Salah satunya fungsi bintang ini adalah rujuman lisyayatin. Disebutkan dalam hadis sahih bahwasannya syaitan, jin itu mereka akan mencuri dengar ke langit apa yang dibicarakan oleh siapa? Oleh para malaikat. Dan mereka pun balik lagi ke bumi untuk memberikan kabar tersebut kepada siapa? Kepada dukun-dukun yang ingin kabar. Mereka mendengarkan dulu di langit, kemudian mengabarinya kepada dukun. Akan tapi sedikit sekali mereka yang nyampe ke langit. Karena apa? Rujuman lisyayatin, dilempar oleh bintang-bintang dan mereka mati di jalan. Ada yang sebelum berangkat sudah terkena sambaran, ada yang sudah sampai di sana sudah mendengar mau balik terkena sambaran gitu. Ya, ini disebutkan dalam hadis sahih nanti. Ya, kemudian sampailah kabar, ada yang juga yang selamat sampai ke dukun. Akhirnya apa? Disampaikan ke dukun, akhirnya dukun pun menyampaikan kepada customernya. Bimi atika dzubah disebutkan di sana. Dengan 100 kedustaan. Benernya satu gitu kan. Oh, si Akang aya di wetan. Bener di wetan mah makanya gitu kan ya. Terus kemudian dibumbui dengan berbagai macam tek-tek bengek. Yang itu merupakan mi'ata kadzbah, 100 kedustaan. Ya begitulah teori dukun seperti itu. Ya bisa jadi mereka mendapatkan kabar, tahu memang mendapatkan kabar dari apa? Dari jin, dari syaitan. Nah, seperti itu nanti kita akan sebutkan dalam babnya.
Kemudian fungsi yang ketiga adalah sebagai petunjuk. Salah satu fungsi bintang adalah sebagai petunjuk. Yahtadunaha, sebagai petunjuk bagi manusia. Petunjuk arah kiblat, petunjuk jalan, bisa kan timur, barat, arah angin ya, arah mata angin. Ya, kemudian juga bahkan bisa dipakai petunjuk untuk para petani bisa. Para petani, oh ini sudah bintang ini berarti musim hujan akan rada panjang gitu kan. Hanya sebagai petunjuk saja, bukan meminta kepada bintang tersebut ya, hanya petunjuk saja, tanda-tanda gitu. Ciri-ciri, tanda-tanda nih musim penghujan, musim bercocok tanam tuh ketika muncul bintang ini. Kan gitu ya petani. Nah, ada petani kan di sini. Ya, biasanya seperti itu. Ya, ini salah satu fungsi bintang. Yang memberikan petunjuk kepada manusia arah kiblat, kemudian petunjuk arah tadi dan sebagainya. Jalan ya dan seterusnya. Ya. Dan sebuah kesalahan bintang dijadikan petunjuk jodohnya kapan, rezekinya apa gitu kan ya. Masih musim enggak seperti itu? Apa disebutnya? Zodiak ya, helioskop. Seperti itu. Horoskop gitu disebutnya apa? Horoskop seperti itu, maka ini iddi'a'u ilmul ghaib, bahaya. Ya, bisa menyebabkan terjatuh ke dalam syirik besar. Mengetahui ilmu ghaib karena rezeki jodoh kan ini milik Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini faidah yang pertama. Faidah yang kedua. Faidah yang kedua, hirsus salaf 'alal ikhlas wa siddati ibtiadihim anir riya. Nah, yang kedua, semangatnya para salaf, orang soleh terdahulu untuk menjaga keikhlasan. Untuk menjaga keikhlasan, dan mereka sangat menjauhi diri mereka dari sifat riya. Selalu menangkal ketika akan riya, langsung ditangkis oleh mereka. Ini faedah ini diambil dari mana? Ya, dari tadi. Siapa? Ucapan siapa? Husain. Kata Husain, walakinnil lam akun fi sholatin. Akan tetapi aku tidak dalam keadaan sholat, karena takut dikira oleh manusia dia malam-malam bangun itu sedang sedang sholat. Makanya dia katakan, oh tidak, saya tidak sedang sholat. Dijelaskan langsung, tidak sedang sholat. Walakin iludigtu, akan tetapi aku sedang sakit, sedang demam karena tersengat binatang berbisa. Nah, di antaranya juga faedah yang keempat, masru'iyatul wukuf inda dalil wal amal bil ilmi. Nah, ini paling penting. Kita cara beragama ini ya, kita disyariatkan untuk wukuf. Wukuf itu berdiri, diam, stop ketika ada dalil. Jadi kita berhenti ketika ada dalil, wal amalu bil ilmi, dan beramal dengan ilmu. Itu. Jadi kita bukan mendalili amal, tapi mencari dalil, mengamalkan dalil. Nah, makanya tadi kan ditanya ketika, kenapa engkau meruqyah? Mana dalilnya? Langsung diatakan dalil. Nah, berarti kalau ada dalil ya sudah. Nah, seperti itu. Inilah para salaf terdahulu. Mereka al-wukuf inda dalil. Mereka stop sudah. Ya, berhenti ketika ada dalil. Ya, ketika tidak ada dalil, ya silahkan boleh berkreasi ya. Kalau tidak ada dalil. Wal amalu bil ilmi, dan mereka sangat bersemangat untuk mengamalkan ilmu. Kemudian faedah yang kelima, tablighul ilmi bitalattuf wa hikmatin. Nah, yang kelima juga dianjurkan untuk tablighul ilmi, menyampaikan ilmu dengan talattuf, dengan lemah lembut. Menyampaikan ilmu dengan lemah lembut, wa hikmatin, dan penuh hikmah, kebijaksanaan. Ya, dengan penuh kebijaksanaan. Ya, tadi Sa'id tidak mengatakan, oh salah, kamu kenapa mau minta diruqyah? Kamu tidak akan masuk surga tanpa adab, tanpa hisab. Tidak. Tapi tadi Sa'id mengatakan, qad ahsana man taha ila ma sami'a. Bagus, kamu sudah bagus berdalil sampai kepada Rasulullah SAW. Nah, dikatakan bagus karena sudah berdalil. Akan tetapi disampaikan, kemudian diskusinya setelahnya. Nah, ini menyampaikan ilmu dengan talatuf, dengan lemah lembut, dan juga dengan hikmah. Ini penting ketika kita menyampaikan ilmu. Mungkin yang akan kita sampaikan itu benar, hak, tapi kenapa tidak diterima oleh orang lain? Karena mungkin cara kita menyampaikan yang salah.
yang tidak benar. Ya. Kemudian faedah yang keenam, ibahatur ruqyah. Yang keenam adalah hadis ini sebagai dalil tentang ibahatur ruqyah, dibolehkannya ruqyah. Dan meminta ruqyah tentunya ya. Meruqyah sendiri, meminta ruqyah, berarti ini disyariatkan. Ini disyariatkan. Yang ketujuh, irsyadu man akhadha bi syai'in masru' ila ma huwa afdal minhu. Nah, ini petunjuk bahwasannya ketika kita akan mengambil ilmu syar'i, maka ambillah dari ma huwa afdalu minhu, dari yang orang yang paling apa? Paling afdal, paling utama. Paling faqih. Kemudian yang kedelapan, fadilatun nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam haitsu uridat alaihi al-umam. Yang kedelapan, hadis ini juga sebagai dalil tentang keutamaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ditampakkan kepada dirinya umat-umat nanti di yaumil akhir. Jadi ini khusus diwahyukan kepada Nabi kita Muhammad. Nabi ini akan ada pengikutnya, Nabi ini tidak ada pengikutnya, umat Nabi Muhammad segini jumlahnya dan seterusnya. Ini hanya Nabi Muhammad saja yang dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan tentang keutamaan beliau. Keutamaan beliau dihamparkan gitu, dibeberkan oleh Allah Subhanahu wa taala umat-umat nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kesembilan, hadis ini sebagai dalil bahwasannya jumlah para pengikutnya, jumlah pengikut para nabi itu mutafawitun, itu bertingkat-tingkat, tidak sama semuanya. Ya, jumlah pengikut para nabi itu bertingkat-tingkat, mutafawitun. Tadi kan ada yang tidak ada pengikutnya, ada yang cuma 1 orang, ada yang 2 orang, ada yang 10 orang, ada yang banyak. Ya, ada yang banyak. Berarti mereka pengikutnya tidak sama, tapi mutafawitun, bertingkat-tingkat, berbeda-beda. Nah, yang ke-10, ya, Syekh Shalih Al-Fauzan dia menyebutkan hadis ini sebagai rad, bantahan bagi orang yang berhujah dengan banyak, dengan kebanyakan, segala rupa ditimbangannya dengan apa? Dengan banyak. Maka hadis ini sebagai hujah bahwasanya al-haq ini, kebenaran ini tidak ditimbang dari banyaknya orang. Buktinya para nabi ada yang tidak ada pengikutnya, ada yang 1 orang pengikutnya, ada yang 2 orang pengikutnya. Ini menunjukkan dakwahnya tidak hak? Bukan ya. Ya, maka hak itu, kebenaran itu tidak mahsurun, tidak hanya sebatas dari pengikutnya yang banyak. Nah, buktinya para nabi pun ada yang 1 pengikutnya, bahkan tidak ada pengikutnya. Nah, yang ke-11, annal wajib ittiba'ul haq wa in qalla ahluhu. Ini bagus nih. Kata beliau, yang wajib itu adalah mengikuti kebenaran walaupun pengikutnya sedikit. Pemeluk kebenaran tersebut sedikit. Maka kewajiban kita adalah mengikuti kebenaran, bukan mengikuti pengikutnya, bukan melihat pengikutnya. Kemudian faedah yang ke-12, beliau menyebutkan fadilatu Musa alaihi salam, yaitu keutamaan Nabi Musa alaihi salam dan kaumnya. Hadis ini menunjukkan tentang keutamaan Nabi Musa alaihi salam dan pengikutnya. Ini termasuk orang nabi yang paling banyak pengikutnya setelah setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, setengah 11 ya. Ya, kita pilih saja. Faedah berikutnya. Hadis ini menunjukkan tentang hirsus salaf, bagaimana semangatnya para salaf untuk berbuat baik dan saling mendorong kepada amal soleh. Mereka senantiasa saling mendorong saudara-saudaranya untuk beramal soleh.
Kemudian juga faidah berikutnya, tadi apa? Meninggalkan meminta ruqyah, kai, kemudian meninggalkan tatayur, itu salah satu cara mentahqiq tauhid, merealisasikan tauhid. Bahkan mendapatkan keutamaan, yaitu apa? Masuk surga tanpa azab, tanpa hisab. Kemudian juga hadis ini menunjukkan tentang bolehnya meminta doa kepada orang yang memiliki keutamaan. Meminta didoakan, berarti ya, cocok seperti itu. Bolehnya kita meminta didoakan kepada orang soleh. Meminta doa, boleh? Boleh. Ya, asalkan orang tersebut masih apa? Masih hidup, syaratnya itu. Orang tersebut masih hidup. Kita meminta doa kepada orang tua kita, kepada orang soleh di antara kita, meminta didoakan supaya kita cepat nikah, cepat apalagi cepat dikasih momongan dan seterusnya, meminta kepada orang soleh, sebagaimana para sahabat pun meminta kepada Nabi SAW, meminta didoakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka boleh seperti ini. Kemudian juga hadis ini pun sebagai salah satu tanda kenabian Muhammad SAW. Salah satu tanda kenabian Muhammad SAW adalah bisa mengetahui seseorang masuk surga ataupun masuk neraka. Ya, salah satunya Uqasyah bin Mihsan. Uqasyah bin Mihsan disaksikan oleh Rasulullah SAW setelah mendapatkan wahyu dari Allah, dia termasuk masuk surga. Asalnya kita tidak boleh menghukumi seseorang dia itu masuk surga. Ya, si fulan masuk surga, si fulan masuk surga. Tidak bisa kita menghukumi seperti itu. Tidak bisa. Kita hanya bisa menghukumi innal abrara lafi naim, gitu kan. Innal muttaqina fil jannah, itu orang yang bertakwa kepada Allah itu di surga, ahlu tauhid di surga. Cuman seperti itu. Tapi kalau ta'in, gitu kan, kalau menentukan seorang tidak boleh kecuali adanya dalil. Nah, Uqasyah masuk surga atau tidak? Masuk surga. Kenapa? Ada dalilnya ini. Rasulullah langsung menyebutkan Uqasyah termasuk 70.000 orang masuk surga tanpa azab, tanpa hisab. Abu Bakar, Umar, Utsman, itu kan, dan 10 orang sahabat yang dijamin masuk surga, Allah sebutkan langsung. Bahkan para sahabat secara keumuman Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, mereka itu masuk surga, mereka ahli surga. Adapun orang-orang yang tidak ada dalilnya, dia penghuni surga, dia penghuni neraka, tidak boleh kita menyebutkan. Mentakyin tidak boleh. Ya, menentukan satu orangnya tidak boleh. Tapi kalau menentukan orang yang ahlu tauhid, dia masuk surga. Orang yang berbuat syirik pasti masuk neraka. Maka itu mah bukan kita yang menentukan, ya Allah, kata Allah. Kita tidak mentakyin perorangan, seperti itu, tidak mentakyin perorangan. Tapi apa namanya? Ya, ini kriteria yang apa namanya? Yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita pun menyebutkannya. Nah, seperti ini, di antaranya siapa? Uqasyah bin Mihsan. Hadis ini menunjukkan tentang keutamaan Uqasyah bin Mihsan. Dan dia dijamin masuk surga tanpa azab, tanpa hisab. Dan meninggalnya pun Uqasyah ini dalam keadaan syahid di medan perang, ya. Di medan perang. Kemudian faidah berikutnya, ya, ini faidah terakhir mungkin, ya. Faidah yang terakhir, hadis ini menunjukkan tentang bagusnya akhlak Nabi SAW, baiknya akhlak Nabi SAW, lemah lembutnya Nabi SAW, ya, lemah lembutnya Nabi SAW, dan rahmatnya Nabi SAW, kasih sayangnya Nabi SAW kepada umatnya. Salah satunya ketika meminta didoakan, beliau mampu, beliau mengabulkannya, didoakan. Ya. Kemudian juga ketika tadi apa? Menolak seseorang, ketika akan ditolak pun dengan cara yang apa? Dengan cara yang halus. Ini menunjukkan tentang mulianya akhlak Nabi SAW. Baiknya akhlak Nabi SAW yang patut kita contoh. Mungkin ini bisa dijadikan contoh, ya. Ya, bisa kita realisasikan di dalam kehidupan sehari-hari, mendidik anak-anak kita. Kalau guru berarti mendidik murid-muridnya ketika meminta sesuatu, gitu ya. Meminta sesuatu.
Ya, ketika kita mendidik anak-anak kita kan mungkin usianya akan berbeda ya. Usianya akan berbeda. Ketika si anak ini meminta sesuatu, kita kabulkan. Si adiknya minta juga gitu kan ya. Kamu sudah keduluan sama si kakak gitu. Bisa kan seperti itu. Padahal mah gak boleh, masih kecil gak boleh menggunakan hal itu. Bisa jadi seperti itu. Ya, supaya apa? Si psikis si anaknya gitu ya. Jadi kesannya kepada kita itu bukan kita pelit gitu, tidak mau memberi gitu, tidak memberi, tapi ada motivasi lain. Oh, berarti harus sama kayak si kakak dulu. Seperti itu. Sama seperti ini sahabat yang tadi. Oh, berarti saya harus seperti si Ukasah nih. Kalau mau masuk surga tanpa azab, tanpa hisab. Seperti itu. Wallahu taala alam. Maka dengan ini kita selesai dari bab yang ketiga ya. Bab yang ketiga ini itu bab man haqqaqa tauhid dakhalal jannah bighairi hisab. Bab orang yang merealisasikan tauhid, maka dia akan masuk surga tanpa hisab. Insyaallah pada pertemuan berikutnya kita akan membacakan bab yang baru, yaitu babul khauf minasyirki. Bab harus kita takut terhadap kesyirikan. Wajib ya kita takut terjerumus ke dalam kesyirikan. Artinya takut di sini jangan merasa aman. Ya, kita jangan sampai merasa aman bahwasanya diri kita tidak akan terjerumus ke dalam kesyirikan. Insyaallah pada pertemuan berikutnya.